Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi, Isra Mi'raj yaitu suatu perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima wahyu sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagaimana dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha yang mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi ada pula hadis yang menerangkan mengenai Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang isinya yaitu didatangkan kepadaku Burak, yaitu hewan putih yang panjang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya itu langkahnya itu sejauh pandangannya. Jadi maka Nabi Muhammad menungganginya atau menaikinya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian keluar, kemudian datang kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa bejana yang berisi khamr dan bejana satunya lagi itu berisi air susu. Kemudian Nabi Muhammad itu memilih bejana yang berisi susu. Nah, lalu malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang sesuai atau yang fitrah. Kemudian malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama, dan malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu di sana. Kemudian ditanya dari balik pintu itu, siapakah engkau? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian bertanya lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan pintu itu, pintu langit yang pertama, dan kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, lalu malaikat Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu lagi, maka dikatakan, siapakah engkau? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian malaikat Jibril menjawab lagi, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi pintunya, pintu langit kedua itu. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian beliau, Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan serta menyambut Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk langit ketiga, malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintunya lagi. Kemudian ditanya lagi, siapakah engkau? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Lalu malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi pintu langit ketiga, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun naik lagi ke langit keempat, dan malaikat Jibril meminta lagi dibukakan pintunya. Kemudian ditanya lagi, siapakah engkau?
Malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, yaitu Nabi Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi pintu yang keempat itu dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan serta mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian naik ke langit kelima, Malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Kemudian ditanya lagi, siapakah engkau? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Kemudian menjawab, Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi pintu langit yang kelima ya. Maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menuju ke langit yang ketujuh, dan Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu lagi. Maka ditanya, siapakah engkau? Malaikat Jibril menjawab lagi, saya Jibril. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan pintu yang ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Kemudian Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Kemudian tak kalah Nabi Muhammad diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang diwahyukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad 50 sholat dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad turun bertemu dengan Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Kemudian Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta diringankan sholat atas 50 waktu. Kemudian Allah meringankan atau mengurangi 5 sholat. Dan Nabi Muhammad turun lagi, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Musa, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus Nabi Muhammad naik turun untuk meminta keringanan atas sholat itu. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakan, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian Nabi Muhammad turun sampai Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Seraya aku ceritakan hal ini kepadanya, dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka Nabi Muhammad pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mengenai kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi, jadi sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun para ahli ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Jadi ada yang berpendapat dari Imam At-Tabari, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi
dengan nubuah atau kenabian. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai rasul. Nah, ini pendapat dari Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Nah, ini pendapat dari Al-Awamah Al-Mansufuri. Kemudian ada lagi yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum Hijriah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Kemudian ada lagi yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi 1 tahun sebelum Hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya bahwa penjelasan dari Isra Mi'raj itu tidak diketahui secara pasti pada kapan waktunya, pada waktu dan kapannya terjadi ya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kapan waktu terjadi Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Jadi dari kisah Isra Mi'raj ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa orang yang sukses maka harus menempuh perjuangan yang keras. Nah, Rasulullah diisrokan dan kemudian dimi'rajkan setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Itu pemaparan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dalam ucapan maupun ada beberapa yang kurang pantas. Sebelumnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.